Ya baik pemirsa Gamelan TV, kembali lagi di Dialog Spesial masih bertemakan makna di balik mengeluarkan zakat, dan tentunya masih dengan narasumber Bapak Haji Barhan Haji Dayan, Wakil Ketua 1 Basnas Kota Ternate. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah tadi tentang artinya pengelolaan zakat sudah secara profesional ya, artinya ya kalau kita membayar zakat ke amil ya, seperti itu. Nah ini menarik ini, tadi dikatakan bahwa zakat mal itu setara dengan 85 gram ya, 77.860.000 ya, kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya belum mencukupi itu, bisa saja boleh mengeluarkan, tapi dihitung sedekah ya. Kalau belum syarat zakat itu yaitu dua. Pertama nisabnya, kemudian haulnya. Artinya dia sudah cukup 77 juta sekian tadi 860. Tapi belum sampai 1 tahun, misalnya 11 bulan, maka dia belum wajib mengeluarkan zakat. Ketika jatuh tempo 1 tahun, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Walaupun tidak dalam bulan Ramadan, karena zakat mal itu ketika dia cukup haul dan nisab, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Ya, kalau misalnya emas dia sudah capai 1 tahun tapi hanya 80 gram, katakanlah seperti itu. Kalau katakanlah dia punya emas sudah 90 gram atau 80 gram. Tapi untuk menghindari zakat, kemudian digade lagi 5 atau 10 gram. Padahal tadi sudah 85 gram. Gade lagi 5 gram itu untuk menghindari. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah mengetahui dan seluruh apa yang kamu simpan. Jadi jangan kita karena mengelak membayar zakat, maka sudah mau jatuh tempo 11 bulan kemudian digade lagi 10 gram, tidak mencukupi nisab lagi. Misalnya tinggal 75 gram karena 10 gramnya sudah digade. Ini berarti menghindari daripada zakat sendiri. Oh, berarti emas yang dimaksudkan ini adalah yang disimpan di rumah, bukan yang termasuk ke milik dia tapi digadaikan, itu tidak termasuk? Tidak termasuk. Ya itu emas yang tersimpan atau emas perhiasan yang nisabnya 85 gram. Tapi kalau belum cukup nisabnya 85 gram, dia belum wajib zakat. Tapi untuk menjaga hartanya ini, dia bisa mengeluarkan infak. Tetapi ketika sudah jatuh tempo, kemudian sudah memenuhi standarnya 85 gram atau 90 gram atau 100 gram, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Dikalikan saja dengan katakanlah 100 gram dengan harga 960.000 sekian, maka menjadi katakanlah sekian, maka disandarkan 2,5% dikeluarkan zakatnya. Ya, baik luar biasa. Ini sudah sedikit cerah ya kepada publik ya, terkait yang masih memiliki emas yang disimpan, kemudian uang juga ya, kalau sudah capai 1 tahun ya sudah setara dengan 77.860.000, maka itu wajib untuk mengeluarkan. Itu wajib ya. Perintahnya wajib ini ya, seperti itu. Nah, itu ada hak orang lain di dalam harta kita. Nah, ini satu hal yang menarik juga ini ya, tentang mungkin fenomena yang setiap bulan puasa ini kan ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa ya, ada istilahnya kita kenal dengan fidyah. Nah, itu seperti apa yang maknanya dan apa juga yang harus dilakukan ketika orang melakukan kewajiban fidyah. Jadi fidyah ini dikenakan kepada orang tua yang sudah lanjut usia, dia tidak mampu lagi berpuasa, maka dalam ketentuan syar'i dia tidak mampu berpuasa, maka anaknya bisa membayarkan fidyah. Nah, dalam keputusan Kementerian Agama kemarin, misalnya dia tidak berpuasa selama 30 hari, maka 1 hari itu dihitung Rp60.000. Artinya perhitungan Rp60.000 itu 3 kali makan, yaitu ketika kita makan sahur, kemudian makan malam, ya, dan buka puasa. Jadi fidyah itu dibayar kepada orang yang akan melaksanakan puasa sebagai pengganti daripada orang tua.
Jadi tidak bisa kita menggunakan takaran makan daripada orang tua, tetapi memberikan makan kepada orang berpuasa. Makanya kemarin ditetapkan yaitu satu hari 60.000 rupiah, satu hari, yaitu 3 kali makan. Satu kali makan 20.000 rupiah, makan sahur 2.000 rupiah, kemudian berbuka 20.000 rupiah. Makanya jumlah 60.000. Jadi misalnya orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, maka anaknya punya kewajiban untuk membayar fidyah. Fidyah ini dibayar kepada amil atau diserahkan langsung kepada orang yang berpuasa sebagai pengganti. Ya. Sebagai pengganti. Nah, ini orang tua saja ataukah ada yang lain yang bisa untuk fidyah? Misalnya orang yang sakit, yang tidak punya harapan hidup lagi, dia fisiknya masih masih bisa, tetapi dia punya sakit itu menurut keterangan dokter tidak dia punya sakitnya sudah parah, maka orang yang sakit parah bisa membayar fidyah. Syukur-syukur kalau dia masih hidup dia bisa mengganti. Kalau dia sudah meninggal, maka kewajiban anaknya atau keluarganya dia harus membayar fidyah. Pada setiap hari memberikan makan kepada orang yang berpuasa sebesar 60.000 rupiah. Jadi kemarin kan ada polemik, orang tua saya ini kan makannya sedikit sekali, kok bagaimana bisa dikenakan 60.000 rupiah? Bukan orang tuanya yang makan, tetapi kita berikan kepada orang yang berpuasa yang sebagai pengganti fidyah, itu pengganti daripada puasa daripada orang tua kita itu. Ya. Nah, lalu bagaimana kan kalau dengan ada orang juga yang mungkin karena dia tidak berpuasa selama katakanlah 10 hari atau gimana gitu, karena memang ada yang dia pola pikirnya mengatakan bahwa nanti kita fidyah aja, itu wajib atau tidak itu? Iya. Jadi dia mampu sebenarnya, dia mampu berpuasa, bukan sakit dan bukan seperti tadi yang Bapak sampaikan. Jadi ada ketentuan syar'inya. Jadi ketentuan syar'inya yaitu kalau dia bekerja keras, misalnya buruh di pelabuhan dengan pekerjaan untuk mencari doi, maka pada saat itu dia tidak mampu berpuasa, maka bisa diganti pada hari-hari lain. Tidak bisa digantikan dengan fidyah. Karena fidyah itu hanya ketentuannya 2 saja. Bagi orang yang sudah papa, sudah tua. Yang kedua, orang yang sudah sakit, yang tidak punya harapan hidup lagi. Sedangkan bagi kaum perempuan, biasanya ada 1 minggu atau 4 hari itu datang bulan. Ya, itu nanti akan diganti pada hari-hari lain. Tidak bisa dibayar fidyah karena dia mampu secara fisik, bisa digantikan pada hari-hari yang lain. Ya seperti itu ya. Nah, kapan waktu-waktu yang tepat kita melakukan fidyah ini? Ya, apakah dalam bulan Ramadan saja ataukah bisa setelah bulan Ramadan? Kalau ketentuan syar'i itu pada bulan Ramadan. Jadi misalnya orang tua ini tidak mampu lagi berpuasa selama 1 bulan karena sudah tua, maka setiap hari kita memberikan kepada orang yang pengganti puasa itu setiap hari selama 30 hari. Misalnya kalau dia 60.000 rupiah dikalikan dengan 30 hari, sekian. Jadi kita berikan setiap hari kepada orang yang menggantikan puasa daripada orang tua yang tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Tapi tidak boleh digantikan di luar bulan Ramadan, karena ini dalam suasana Ramadan, sehingga kalau digantikan di luar Ramadan itu ketentuan syarinya tidak memungkinkan. Ya begitu. Bukan lagi namanya fidyah. Jadi fidyah itu dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kita memberikan kepada pengganti sebagai pengganti orang tua kita yang tidak mampu berpuasa, maka kita memberikan tiap hari makan. Kalau kita punya uang, ya bisa dihitung saja 30 hari kali 60.000 sama dengan sekian. Ini kamu berpuasa, ini ongkosnya berpuasa setiap hari 60.000 rupiah dikalikan dengan 30 sekian, kita serahkan kepada orang yang orang miskin katakanlah, yang menggantikan puasa daripada orang tua kita. Oh iya, ya. Baik, luar biasa. Nah, ini kalau kita satu hal lagi Haji ya. Tata cara kita membayar zakat dan hak yang kita dapatkan ya. Katakanlah tadi Bapak mengatakan ada notifikasi yang mendapatkan doa dan sebagainya, itu seperti apa? Ya, jadi
Kalau zakat ini baik diambil masjid maupun diambil di Basnas, itu menerima zakat ini dengan doanya, dengan ijab kabul. Jadi dengan ijab kabul itu kita menerima zakat itu membaca doa ijab kabul. Nah, doa inilah yang nanti keluar pada saat dikirim SMS dari Basnas itu. Nah, sehingga orang yang mengeluarkan zakat itu menjadi tenang. Walaupun mengeluarkan harta yang cukup banyak, tapi dia karena didoakan maka dia menjadi sakinah, menjadi tenang. Wasallu alaihim inna salati wasalli alaihim, doakanlah kepada mereka agar hati mereka menjadi tenteram. Ya. Jadi orang yang membayar zakat itu beda dengan orang yang membayar hutang atau membayar pajak. Ada perasaan plong di dalam dirinya. Dia mengeluarkan zakat walaupun dengan jumlah yang cukup banyak, katakanlah si Ismu itu kan membayar 5 juta rupiah. Tapi begitu dia tunaikan, diambil, kemudian dia didoakan, maka hatinya kemudian menjadi tenang karena didoakan oleh amil tadi. Ya. Ya. Dan kita yang akan melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat juga, niat juga yang harus kita ada ya. Ya, jadi setiap sesuatu amal perbuatan itu harus diikuti dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan harus diikuti dengan niat. Jadi saya mengeluarkan zakat 5 juta karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita keluarkan, diterima oleh petugas amil, dia mendoakan, maka nanti harga ibadah yang kita lakukan zakat itu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang tersisa akan dipelihara akan berkah dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu SMS dari bahasanya, doanya demikian. Ya. Baik, itu janji Allah ya, ketika harta yang kita keluarkan maka Allah akan memberikan lebih dari itu dan juga akan menjaganya, memeliharanya ya. Baik, luar biasa sekali ya. Inilah dahsyatnya kalau kita mengeluarkan zakat ya, pemirsa Galang TV. Baik Pak Haji, kita sudah berada di penghujung acara di malam hari ini. Sangat menarik membahas tentang zakat ini, tidak akan habis-habisnya ya. Nah, meskipun sederhana ya makna zakat ini, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya memberikan beberapa menit kepada Pak Haji ya, sekaligus closing statement apa harapannya kepada pemirsa, kepada pengunjung di luar sana, agar benar-benar tontonan kita di malam hari ini bisa bermanfaat ya. Silakan. Harapan kami dari Basnas Kota Ternate kepada setiap orang Islam, mengeluarkan zakatlah kepada lembaga resmi. Lembaga resmi yang dimaksud sini adalah melalui unit pengumpul zakat di masjid dan musala, dan juga Badan Amil Zakat Nasional, serta LAS yang dibentuk oleh atau diberikan SK oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada umat Islam yang ada di Kota Ternate, potensi zakat kita di Ternate ini cukup besar. Hasil penelitian yang terakhir 2014, potensi kita yaitu 42 miliar 1 tahun. Kalau semua orang Islam mengeluarkan zakat dan zakatnya dikeluarkan kepada lembaga resmi. Coba bayangkan, itu besarnya itu potensi zakat. Tetapi yang sekarang ini dihimpun oleh Basnas baru mencapai angka 4 miliar per tahun, hampir 4 miliar per tahun. Masih jauh sekali. Oleh karena itu saya menghimbau kepada umat Islam yang punya kelebihan harta, berzakatlah kepada lembaga resmi atau Badan Amil Zakat Nasional, karena di sana akan dihimpun semua potensi itu dan nanti akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, 8 asnaf. Sedangkan orang yang berinfak itu bisa diberikan langsung kepada misalnya orang tua, karib kerabat, orang miskin, ya, orang-orang yang 5 bagian tadi yang memperoleh porsi untuk infak. Dengan demikian kita bisa beribadah dengan baik dan benar melalui zakat yang kita tunaikan, agar supaya zakat yang kita tunaikan itu memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, baik ya, luar biasa ya.
sangat dahsyat kita mengeluarkan zakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak narasumber kita di malam hari ini, Pak Haji Barham Haji Dayan, bahwa zakat merupakan kewajiban ya, bukan pilihan ya. Artinya ini kewajiban karena perintah Allah ketika sudah mencapai haul dan nisabnya, bahwa itu sudah ada hak orang yang harus dilakukan. Dan tidaklah merugi bagi orang yang mengeluarkan zakat. Tadi katakan ada ketenangan dan hartanya juga akan terpelihara dengan baik seperti janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Pak Haji, kita sudah datang di malam hari ini, Bapak sudah datang berbagi banyak hal ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tontonan yang berharga bagi publik di luar sana yang baru mengetahui tentang tata cara atau makna di balik zakat ya. Semoga ini bisa menggugah publik di luar sana untuk sesegera mungkin mengeluarkan zakat, apalagi di bulan Ramadan ini ada zakat fitrah yang wajib dikeluarkan tanpa memandang siapapun, status apapun, dan wajib dikeluarkan ya sebelum khatib turun dari mimbar. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Haji, terima kasih pemirsa Gawang TV telah menyaksikan tayangan kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi Anda. Saya tutup perjumpaan kita di malam hari ini di siar di Senin 3 Mei 2021. Saya Ahmad Fikar bersama sejumlah kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda, dan ikuti terus program dialog spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.